Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairia Putri dengan NIM 22117. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada mata kuliah Manajemen Humas. Sekarang saya akan membahas mengenai public external dalam public relation. Komunikasi eksternal adalah proses komunikasi atau pertukaran message atau informasi yang terjadi di antara organisasi atau lembaga, antara pihak, antara perusahaan dengan pihak-pihak lain yang secara umum ada di luar organisasi atau lembaga tersebut, atau kita menyebutnya khalayak yang berada di luar organisasi. Nah, public external pada akhirnya akan menjadi sasaran dari kegiatan, bahkan hampir semua kegiatan public relation menjadikan public external sebagai sasaran akhir, yaitu mereka adalah orang-orang atau anggota-anggota masyarakat di luar organisasi, baik yang ada kaitannya langsung maupun dengan lembaga perusahaan yang diharapkan atau diprediksi atau diduga ada kaitannya dengan lembaga tempat mereka bekerja atau perusahaan yang disorganize sedemikian rupa. Nah, saya ambil dari beberapa pendapat di Google. Menurut Suhandang, public eksternal dari perusahaan atau organisasi itu banyak. Minimal terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada community public, yang kedua ada customer public, yang ketiga ada konsumen publik, dan yang keempat ada organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan antar keterkaitan usaha dengan perusahaan itu, dan yang terakhir ada general public atau khalayak ramai yang dianggap sebagai public eksternalnya perusahaan atau lembaga. Berikut siapa saja yang bisa dijadikan atau yang dianggap sebagai public eksternalnya, yaitu hubungan dengan pihak pers atau public atau pers relation. Yang kedua ada government relation atau hubungan dengan pihak pemerintahan. Dan yang ketiga ada community atau hubungan dengan masyarakat sekitar tempat di mana organisasi atau lembaga kita berada. Yang keempat supplier relationship atau hubungan dengan para rekanan atau pemasok dari barang yang akan kita hasilkan. Yang kelima ada customer relation atau hubungan dengan para pelanggan penggunaan jasa atau produk yang menjadi tempat market dari usaha kita. Yang keenam ada consumer relation, yaitu hubungan dengan para konsumen. Dan yang ketujuh ada education relation, hubungan dengan bidang-bidang pendidikan. Dan yang terakhir ada hubungan dengan masyarakat umum atau general relation, karena disadari atau tidak mereka akan memberikan dampak positif atau sebaiknya buat lembaga. Untuk hari ini kita coba bahas beberapa yang dianggap penting yang berhubungan dengan media atau pers relation, yaitu ada 3 minimal. Yang pertama, hubungan dengan pers atau media. Pers mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga pers atau media yang akan menyampaikan berita. Nah, ini menjadi sangat penting untuk dipikirkan, disiapkan, didesain. Harus ada strategi khusus bagaimana membangun, menjaga, memperbaiki hubungan dengan pers atau media. Karena mereka mempunyai peran penting di dalam kemajuan dan perkembangan perusahaan atau organisasi yang menyangkut pemberitaan baik ataupun negatif, ataupun bisa berita-berita positif juga. Dari dunia jurnalis atau bagi seorang wartawan sebagai ujung tombaknya lembaga, atau dari sisi media berita buruk atau berita negatif tentang sesuatu termasuk perusahaan atau produk yang dihasilkan itu punya nilai jual yang sangat-sangat tinggi. Ini ada kaitannya kenapa kita perlu menjaga hubungan baik dengan mereka. Berarti berita-berita yang buruk bisa dibikin positif ataupun sebaliknya. Setidaknya kalau kita punya hubungan yang baik dengan lembaga pada lembaga pers tertentu,
biasanya mereka akan lebih cepat melakukan konfirmasi ketika mereka mendapatkan berita negatif. Konfirmasi itu sehingga kita bisa mempersiapkan diri meluruskan berita sebelum berita itu naik. Maka buat seorang praktisi PR penting dan sebuah kewajiban yang harus bagaimana mendesain, bagaimana strategi, bagaimana mereka melakukan hubungan yang baik dengan para wartawan atau pers tadi. Lembaga-lembaga pers, apakah media cetak, media elektronik, media sosial, sehingga pemberitaan tentang kita, tentang perusahaan, tentang lembaga, tentang produk akan jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan ketika ada berita yang baik naik, maka itu juga bisa kita manfaatkan. Hubungan dengan pihak media atau pers relation terbagi dalam dua konteks, yaitu yang pertama hubungan kontak formal dan hubungan melalui kontak informal. Kalau lembaga ke lembaga, perusahaan dengan badan atau lembaga dengan persnya formal, tetapi kalau sudah bermain dengan personel, ujung tombak dari pers itu adalah wartawan ataupun jurnalis. Maka relasi atau kontak informal salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang praktisi PR adalah kemampuan komunikasi interpersonalnya yang baik. Bentuk hubungan antar praktisi PR di sebuah lembaga atau perusahaan dengan pers ada beberapa, yaitu yang pertama ada press release, yang kedua ada press conference, yang ketiga ada press tour, yang keempat ada press reception, dan yang terakhir ada press room. Aktivitas public relation keseluruhannya inilah yang menjalin relasi dengan media dan mendapatkan kepercayaan melalui liputan atau pemberitaan. Jadi, ketika hubungan baik relasi dengan terbangunnya dengan lembaga, dengan jurnalis, dengan wartawan yang sebagai ujung tombaknya, maka hubungan pertemanan yang muncul adalah hubungan yang baik, yang bisa memudahkan kita untuk mendesain atau duduk bersama menawarkan terkait dengan pemberitaan yang akan kita lemparkan ke mereka untuk sampai ke masyarakat. Nah, media relation pada prinsipnya membangun relasi kemudian dikembangkan melalui media untuk menjangkau publik. Jadi kadang-kadang mustahil buat lembaga ataupun perusahaan untuk langsung bersentuhan dengan publiknya. Makanya kita butuh media agar setiap hal yang dihasilkan, setiap produk dan jasa yang kita produce itu bisa sampai ke tangan mereka, bisa sampai ke kuping, mata, pikiran dan perhatian mereka. Melalui berita-berita yang ditulis dan dipublish oleh pihak media tadi, pada akhirnya berita baik akan memunculkan kepercayaan, meningkatkan pencitraan, dan tercapainya tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Tapi sebaliknya, hubungan yang tidak baik kadang-kadang berita buruk, dan memang setelah dilakukan penelusuran data dan faktanya benar, maka wartawan punya hak untuk mempublish, meski kadang-kadang tanpa melakukan pembenaran atau meminta penjelasan dari kita sebagai penanggung jawab dari lembaga terkait dengan berita yang akan dinaikkan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, hubungan yang terkait dengan pemerintah atau government relation. Dalam kegiatan public relation, pemerintah dianggap penting, meskipun tidak terlibat secara langsung, bukan saja karena pemerintah adalah pengatur negara, pengatur sebuah bangsa, dan pembuat keputusan-keputusan yang sangat penting dan sentral. Tetapi lebih daripada itu, pemerintah biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa, yang sangat besar bagi masyarakat, dan punya efek pada keseluruhan kegiatan bisnis ini. Dengan adanya penjabat public relation atau praktisi PR yang khusus yang berhubungan dengan pihak pemerintah untuk kepentingan perusahaan, sebenarnya bukan hal yang dilarang.
negosiasi bisa muncul di situ. Kapabilitas, kepentingan juga bisa bermain. Memanfaatkan keadaan itu bukan dalam tanda negatif, tetapi bagaimana perusahaan bisa berjalan stabilis sehingga akhirnya hadirnya pemerintah tidak menjadi gangguan, tapi justru merespon positif. Tugas yang diemban oleh praktisi PR dalam kaitannya dengan government relation yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan pejabat, pemerintah, dan lembaga tinggi negara, dan yang kedua, memantau lembaga pembuatan keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Selanjutnya yang ketiga, mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi undang-undang yang memiliki banyak dampak yang luas pada ekonomi rakyat dan pelaksananya. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. Yang keenam, mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan. Yang ketujuh, mempercepat keluarnya keputusan-keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jalannya perusahaan atau estabilis tidaknya perusahaan ataupun lembaga kita. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman satu sama lain, pemahaman dengan setiap pemerintah, pemahaman pemerintah dengan pihak kita. Selanjutnya, mendapatkan perlindungan dan pembelaan pada perusahaan saat mengalami atau menghadapi krisis. Nah, kita masuk selanjutnya menurut Fraser Monar yang menjelaskan bahwa hubungan pemerintah perlu mendapatkan perhatian ketika kita atau Anda adalah seorang public relation yang pada akhirnya memiliki sebuah lembaga, yaitu kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi persoalan atau perubahan biaya yang tidak sedikit, bahkan biaya-biaya yang tidak terduga yang besarnya melebihi produksi perpajakan yang tinggi dan lain sebagainya. Yang kedua, undang-undang atau peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah dapat membuat banyak pembatasan-pembatasan tidak kita inginkan bagi ruang gerak perusahaan kita. Nah, government relation pada dasarnya dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk apa? Yaitu yang pertama, mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan. Menyulitkan apa? Menyulitkan ruang gerak perusahaan, sehingga ruang gerak kita menjadi lebih lebar. Selanjutnya, yang kedua, membatalkan rancangan regulasi atau aturan-aturan yang sedang disiapkan oleh legislatif ataupun eksekutif. Fungsi-fungsi dari government relation sehingga menjadi satu keharusan yang dilakukan oleh praktisi PR-nya sebuah perusahaan ataupun lembaga. Yang pertama ada predictable, agar masa depan perusahaan kita, lembaga kita, organisasi kita dapat diprediksi perjalanannya, dapat diprediksi bagaimana kebijakan pemerintah sangat menentukan bagi keberlangsungan perusahaan, lembaga, sehingga kita tahu arah dan tujuan kita akan sampai di mana dan sampai bagian mana. Yang kedua ada accountable. Accountable berarti kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan. Kebijakan perusahaan mengenai pajak intensif, perburuhan, dan lain sebagainya itu sangat menentukan perusahaan. Dan yang ketiga ada legislasi. Legislasi berarti kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif. Ini menjadi penting agar kebijakan pemerintahan dan perundang-undangan yang akan dihasilkan bisa menjamin masa depan dan kelangsungan hidup perusahaan ataupun lembaga. Yang ketiga ada customer relation. Nah, customer relation ini meningkatkan loyalitas, mempertahankan pelanggan lama, mencari dan mendapatkan pelanggan baru, kemudian memperkenalkan produk-produk dengan kualitas yang memang punya jaminan, bukan hanya cerita atau janji saja, tetapi memang memberikan bukti. Customer relation ini merupakan kepuasan pelanggan, maka ada dua bentuk dari customer relation ini.
Yang pertama untuk memperkenalkan produk dan penanganan keluhan dari pelanggan. Jadi setiap keluhan bukan untuk dihindari atau dijauhi, tetapi dikelola sedemikian rupa. Contohnya yaitu hubungannya dengan pihak pelanggan itu, memberikan ucapan selamat, apakah selamat ulang tahun, selamat peresmian, selamat hari raya. Kemudian apakah itu berupa kiriman melalui kartu, atau sekarang ini bisa melalui media sosial seperti WA, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, memberikan ucapan yang macam-macam tadi. Selamat tahun baru juga termasuk di dalamnya ketika memang ada pihak-pihak keluarga yang menikah, misalnya pemberian kalender, pemberian buku telepon, pemberian notebook, melakukan publisitas. Nah, segitu saja materi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Salma Khairiah Putri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.